mendebarkan TNI tembak mati UPM di Nduga, Papua. Tentara Nasional Indonesia berhasil menyergap gerombolan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB di Honai, Kabupaten Nduga, Papua dalam kontak tembak yang terjadi antara pasukan TNI dengan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Hal tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan III Kolonel JZI IGN Suryastawa di Papua. Kapen Kogab Wilhan III menjelaskan bahwa kontak tembak tersebut berhasil menewaskan salah seorang anggota KKSB, anak buah Egyanus Kogoya, yang sedang berada dalam tempat persembunyian di sebuah Hanoi di distrik Dal, wilayah Nduga. Kejadian tersebut berawal saat pasukan TNI sedang melaksanakan patroli rutin di distrik Dal yang dicurigai menjadi jalur lintasan gerombolan KKSB. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur, pasukan TNI yang berada di ketinggian melihat kepulan asap dari rimbunan hutan di distrik Dal. Lebih lanjut, Kolonel Suryastawa menyampaikan bahwa melihat kepulan asap di balik rimbunan hutan tersebut, pasukan TNI berusaha mendekati lokasi. Selanjutnya, pasukan TNI berusaha melakukan pengintaian dan mendekati sasaran secara senyap. Saat berusaha mendekati asal asap di balik rimbunan pohon tersebut, pasukan TNI melihat sebuah Hanoi. Pada saat itu terdengar percakapan dari beberapa orang yang berada di dalam Hanoi. Diperkirakan terdapat sekitar 4 hingga 5 orang sedang bercakap-cakap di balik itu. Hanoi yang berada di tengah hutan. Menurut dia, pasukan TNI tetap bergerak dengan senyap dan penuh kehati-hatian untuk mendekat ke Hanoi tersebut untuk memastikan siapa saja yang berada di dalam Hanoi. Lebih lanjut, Kapen Kogab Wilhan III menjelaskan, selama 4 jam melakukan pengintaian dan mendekati sasaran, pasukan TNI berhasil mengepung lokasi Hanoi. Terlihat 2 orang keluar dari dalam Hanoi dan dari kejauhan nampak jelas satu orang sedang menenteng satu pucuk senjata laras panjang. Keduanya terlihat sedang asik berbincang di luar Hanoi. Meski telah melihat salah seorang yang keluar dari dalam Hanoi menenteng senjata, pasukan TNI belum melakukan penyerbuan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan secara pasti kekuatan musuh yang berada di dalam Hanoi. Saat sedang memastikan siapa saja yang berada di dalam Hanoi, pasukan TNI mendapat tembakan dari arah Hanoi namun tidak mengenai sasaran. Mendapat tembakan dadakan, pasukan TNI yang sudah berada dekat dengan lokasi melakukan tembakan balasan dengan terarah. Terjadi kontak tembak kurang lebih selama 15 menit. Setelah tidak terdengar tembakan balasan, pasukan TNI menunggu hingga suasana betul-betul aman dengan tetap melihat suasana di sekitar lokasi. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, pasukan TNI mencoba melaksanakan pembersihan ke arah sasaran, namun tetap siaga tempur. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pasukan TNI mendapati 1 orang anggota KKSB tanpa identitas, 1 pucuk pistol P1, 4 butir munisi, 1 buah pisau, 1 buah bungkus rokok, 1 buah HD ICOM, 1 buah radio SSB, 1 buah antena radio, 1 buah HP merek Samsung, 1 buah jam tangan, dan 4 buah dompet yang berisi uang Rp15.750.000. Kolonel Suryastawa memperkirakan 4 orang anggota KKSB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang berada di dalam Hanoi melarikan diri melalui pintu belakang ke arah hutan belantara. Hingga saat ini pasukan TNI terus melakukan pengejaran untuk menangkap gerombolan KKSB yang sering melakukan kekerasan bahkan tak segan membunuh masyarakat sekitar seperti kejadian beberapa waktu lalu, yaitu menembak mati tukang ojek pangkalan dan membunuh 2 prajurit TNI. Ternyata separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau UPM memang kelompok yang cuma bisa mengumbar kebohongan dan penipuan. Tak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada anggota mereka sendiri. Hal itu yang dialami Tenius Tebuni, seorang anggota pasukan elit dari kelompok Rambo Lokbere UPM, pimpinan Egyanus Kogoya. Tenius memutuskan untuk menyerahkan diri kepada prajurit TNI, Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 323, Buaya Putih dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, karena merasa telah ditipu oleh OPM. Dalam keterangan tertulis yang dilansir Viva Militer dari Yonif Raider 323 BP Kostrat, Tenius menceritakan dia sudah lama bergabung dengan kelompok bersenjata OPM.
Bahkan dia pernah bertempur dengan prajurit TNI ketika kelompok Rambo Lockberry melakukan penghadangan di wilayah Habena pada tahun 2017. Ketika diajak bergabung angkat senjata bersama OPM, Tenius diberi angin surga. OPM bakal membuat hidupnya sejahtera. OPM menjanjikan akan memenuhi semua kebutuhan hidup Tenius dan keluarganya. Tak hanya itu, OPM juga menjanjikan imbalan berupa uang kepadanya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata semua itu bohong belaka. Tenius mengaku sejak bergabung semua janji itu tidak pernah dipenuhi oleh OPM. Malahan, Tenius sering kelaparan di dalam hutan karena tidak ada persediaan makanan. Yang lebih miris lagi, dalam kondisi kelaparan, Tenius sering ditinggalkan begitu saja oleh kelompoknya. Sebab kelompok bersenjata atau OPM ternyata tak sesolid yang digembar-gemborkan. Kelompok mereka terpecah dan bergerak sendiri-sendiri untuk bisa bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, OPM tetap memaksa Tenius melakukan tindakan kekejaman kepada masyarakat, seperti memeras, merampok, dan menyiksa masyarakat. Sampai-sampai OPM tega membunuh masyarakat yang tak mau membantu mereka. Sementara itu, menurut Kepala Penerangan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III, Kolonel IGN Suryastawa, Tenius menyerahkan diri tak seorang diri. Awalnya dia meminta pertolongan dari tokoh agama dan masyarakat Kampung Bua, distrik Bua, Papua, untuk bisa menyerahkan diri kepada TNI. Akhirnya, niat itu terlaksana. Tenius menyerahkan diri kepada prajurit Satgas Johnny Frieder 323 BB. Tak hanya itu saja, Tenius juga telah berikrar keluar dari OPM dan kembali bergabung sebagai rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan dia telah menandatangani surat pernyataan tentang semua itu. Tenius mengaku sudah jerah dan tak akan mau lagi bergabung dengan OPM. Dia kini memutuskan untuk kembali hidup berdampingan dengan masyarakat, hidup normal sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM, Sebi Sambom, memperingatkan pejabat di struktur pemerintahan untuk menghentikan niat mereka memperpanjang otonomi khusus atau Otsus Papua Jilid 2. Ia menyebut Otsus kedua setelah 20 tahun pertama itu tidak dikehendaki oleh rakyat Papua. Peringatan segera hentikan niat busuk untuk memperpanjang Otsus Jilid 2 karena itu bukan dikehendaki oleh rakyat bangsa Papua. Demikian kata juru bicara TPNPB UPM, Sebi Sambom, melalui video yang Republika terima. Peringatan tersebut dia tujukan kepada mereka yang bekerja dengan pemerintah, mulai dari tingkat gubernur hingga tingkat kepala desa. Dalam video itu, Sebi mengaku berbicara atas nama Panglima Tinggi TPNPB, rakyat bangsa Papua, Tuhan, alam, dan nama leluhur bangsa Papua. Dalam video berdurasi 114 detik itu pula, Sebi meminta Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau, menghentikan perbuatannya menghalangi para demonstran damai. Paulus menurut dia juga selalu mengejar, menangkap, menyiksa, serta menahan para aktivis. Kemudian, Sebi juga mengatakan ia meminta Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, John Wempi Wetipo, untuk menghentikan niat bekerja sama dengan TNI Polri membangun markas militer di seluruh tanah Papua. Dan juga kepada semua orang asli Papua yang mencari makan di Indonesia, menjual pejuang-pejuang, segera hentikan niat busuk itu. Sebab semua aset bangsa Papua setelah Papua merdeka, maka semua juga siap bekerja di negara sosialis Republik Papua Barat. Demikian katanya. Sebelumnya, mantan Bupati Jayapura Habel Suwai mengatakan, Otsus Papua dibentuk agar Papua dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Orang Papua asli di Indonesia ini memang tertinggal. Hal itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan berkaitan dengan itu, bagaimana orang asli Papua itu bisa maju, maka dalam Undang-Undang Otsus itu ada 3 roh. Demikian jelas Habel. Roh yang ia maksud adalah pembentukan program dengan memperhatikan 3 hal. Pertama, yakni program apapun yang dilakukan di tanah Papua harus bersifat keberpihakan untuk OAP atau orang asli Papua. Kedua, program-program yang dibentuk harus bersifat melindungi orang Papua. Ketiga, program yang harus memberdayakan masyarakat. Namun ia menilai tujuan mengejar ketertinggalan dari Undang-Undang Otsus Papua tersebut tidak tercapai dengan baik.
Kondisi yang ada setelah hampir 20 tahun tak menunjukkan perubahan yang signifikan. Menurut dia, jika melihat berdasarkan indikator makro seperti indeks pembangunan manusia, Papua terus-terusan tertinggal dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Melihat hampir 20 tahun tak ada perubahan yang signifikan, ia berpendapat semua pihak harus berkata jujur bahwa permasalahan bukan hanya pada uang saja, melainkan ada masalah-masalah pada pemerintah daerahnya maupun pemerintah pusat. Ia mengatakan Undang-Undang Otsus Papua adalah undang-undang yang cukup baik, tetapi ada persoalannya pada bagaimana implementasinya dari undang-undang tersebut, baik secara nasional oleh yang punya kewenangan di tingkat pusat dan juga yang diberi kewenangan di Papua. Selain itu, Habel meminta semua pihak untuk tidak menyamakan situasi di Pulau Papua sama dengan di Pulau Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Misalnya, ia mengatakan kesulitan geografis sangat tinggi, sehingga pembangunan infrastruktur tidak lantas menyelesaikan persoalan.